Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada yang minta bantu untuk proses KP yang sudah mendapatkan praktek ya di SYSN. Jadi ada kawan kita minta dibantu bagaimana caranya untuk mempermudah proses KP yang sudah mendapatkan praktek. Nah, ini perbandingannya antara SYSN itu. Yang pertama, login menggunakan akun SYSN, terus klik menu, terus klik sub menu dan pilih layanan kenaikan pangkat operator. Selanjutnya pilih buat surat keputusan. Nah, selanjutnya pilih centang pegawai yang akan diset nomor SK, tanggal atau nomor urut, dan selanjutnya pilih selanjutnya. Terus kita set nomor SK atau tanggal atau pejabat penandatanganan SK atau nomor urut. 8. Klik tombol save atau buat surat untuk menyimpan. 9. Preview atau download SK untuk review. Nah, di sini minimal 9 tahapan untuk memproses satu pegawai, dan ini pertama kali ya. Nah, drawbacknya atau kekurangannya, untuk mengetahui pegawai yang sudah di set SK atau sejenisnya terhadap pegawai tersebut, kita harus melakukan preview atau download SK. Jadi nomor SK-nya atau tanggal dan lainnya itu nggak muncul otomatis ya. Selanjutnya, urutan pegawai pada list tidak konsisten atau berubah-ubah saat menekan tombol kembali setelah proses di atas, proses simpan SK. Terus proses penomoran SK per pegawai itu cuma bisa satu demi satu. Nah, ini khusus untuk SYSN yang ada pada BKN ya, SYSN BKN Go ID. Nah, selanjutnya SYSN R atau Evolution. Nah, ini aplikasi yang kita bikin. Pertama, login menggunakan akun SYSN, klik menu kenaikan pangkat, klik sub menu inbox, set nomor SK atau tanggal atau pejabat, dan seterusnya. Kelima, klik tombol simpan. Keenam, preview atau download. Nah, di sini maksimal 6 tahapan, sedangkan di SYSN itu minimal 9 tahapan ya dari proses login. Kelebihan, pegawai yang sudah di set SK-nya atau nomor urut dan lain-lain jelas atau muncul pada field input. Jadi muncul kalau sudah pernah disimpan atau di set SK-nya, muncul dia. Selanjutnya, urutan pegawai pada list konsisten, jadi nggak berubah-ubah urutannya. Terus tahapan untuk memproses pegawai selanjutnya lebih sederhana karena dia bentuknya listing tanpa harus menekan tombol kembali. Terus proses penurunan SK ini bisa satu dan atau satu per kondisi atau kebutuhan. Jadi bisa di set SK-nya sekaligus. Misalnya golongan 1A sampai 1D itu nomor SK-nya A, kita bisa set otomatis untuk golongan 1 ya. Jadi 1A 1 sampai 1D itu nomor SK-nya A, nomor urutnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita demo aja ya. Oke, kita buka aja. Ini menu loginnya. Ada NIP, ada password. Kita login. Loginnya menggunakan akun SYSN ya. Nah, selanjutnya kita buka SYSN. Nah, di sini kita ke layanan kenaikan pangkat. Layanan kenaikan pangkat. Buat SK. Nah, kalau di sini inbox. Nah, di sini nomor SK-nya sudah ada, karena pas di sini kalau di SYSN ini nomornya ini udah harus kita isi kembali, padahal di sini sudah ada preview SK. Nah, nomor SK-nya sudah ada, nomor urut Rika.
Kalau di sini kita bisa lihat langsung di nomor SK-nya. Nah, di sini untuk kalau mau kita save SK, mau save SK, kirim SK ke pejabat penandatanganan TTI. Untuk TTI-nya di sini untuk download SK-nya. Di sini kita download SK-nya, kita buka di sini semua. Ini kalau download pertek. Ini perteknya. Satu lagi download SK. Nah, ini SK. Nah, di sini fitur lainnya yaitu kita bisa melakukan set penomoran nomor SK otomatis. Nah, di sini ada SK, ini berarti SK yang sudah terisi akan dimasukkan nomor SK yang ini. Nah, ini tanggal SK-nya, pejabat penandatanganannya siapa yang kita pilih, harus ditentukan. Ini nomor urut. Nah, kriteria. Nah, ini set SK-nya berdasarkan nomor urut pada tabel. Misalnya kita ambil contoh yang ini aja, kita ambil. Berarti ini 3 sampai dengan 5, terus 7, 8 dan 10. Kita set preview. Oh, ini belum kita ambil. Kita set. Nah, ini di sini udah keblok dia. 3, 5, 8, 10. Nah, dari ini. Jadi ini kita bisa nomor SK-nya itu akan diisi. Yang pertama nomor 3 ini 1, 4 ini nanti jadi 2, 5 jadi 3 dan seterusnya. Karena dimulai dari 1, karena kita isi 1. Kalau kita isi dan yang lain misalnya 10, nanti dia akan mengikut juga, ini jadi 10. Nah, kalau untuk coba-coba ringnya dikecilkan saja. Nah, selanjutnya tinggal kita eksekusi. Kalau kita eksekusi berarti nomornya ini akan berubah. Nomornya akan diset otomatis, secara otomatis. Tanggalnya, nah semua akan diset secara otomatis. Nah, ini penomoran khusus untuk penomoran SK. Nah, ini ada berdasarkan golongan. Jadi kalau mau golongan, misalnya golongan 1A, 1/A sampai dengan 1/D. Set, kita clear dulu, review. Berarti ini golongan 1A. Misalnya kita ambil contoh golongan 3. 3A sampai dengan 3D. Nah, ini golongan 3A sampai 3D akan kekunci semua, jadi tinggal kita eksekusi aja. Jadi golongan 3A sampai 3D ini akan diisi nomor SK sekian, nomor SK yang kita tentukan sendiri. Begitu juga dengan nomor urut, tanggal, dan pejabatnya. Misalnya 3A sampai 3B, kita clearkan dulu, set preview. Nah, ini 3A dan 3B aja, 3D nya nggak masuk. Nah, di sini kurang lebih untuk set nomor SK otomatis ya. Beda dengan di SISN. Kalau di SISN ini set SK-nya harus satu-satu. Nomor surat, tanggal surat. Terus kalau kita set, pas kita kembali dan kita coba cek kembali, nomor SK-nya kosong lagi. Jadi nggak tahu kita. Harus kita preview dulu SK-nya. Nah, ini kan nggak ke preview, kadang ada yang ke preview, kadang harus kita download untuk lihat nomor SK-nya udah nomor berapa dan nomor urut berapa. Nah, bedanya di situ. Terus selanjutnya perbedaannya ada di, nah ini listing, ini fitur agent.
listing data kenaikan pangkat. Misalnya kita mau ngambil 1/10/2023, kita download. Nah, ini listingnya, nomor, nama, NIP pendidikan, ini yang lama, ini baru, pangkat, golongan, masa kerja, pangkat, pertek, honor, dan jenis KP. Nah, di sini kalau di SISN-nya kalau nggak salah itu per golongan ya. Tapi kalau di sini kita ngambil semua data yang diambil itu semua. Nah, kalau ini khusus untuk listing kenaikan data kenaikan pangkat, jadi seperti lampirannya lah. Nah, ini selanjutnya ini ada download. Nah, misalnya kita clear, ini kita preview nomor 3 sampai 5. Nah, jadi 3 sampai 5 kita ambil contoh ini. Kita mau download perteknya aja atau SK-nya aja, atau pertek dan SK. Nah, ini sesuai kebutuhan, misalnya pertek dan SK ya. Udah kita set preview tadi. Kalau salah kita clear aja. Nah, misalnya kita ambil dulu 1, kita set terus 3 sampai 5, kita set lagi. Nah, jadi dia udah multi select ya. Nah, ini sudah kita set, kita download. Nah, ini SK dan perteknya dia akan di-download selama nomor SK-nya sudah disimpan dan perteknya juga demikian, sudah keluar pertek. Dan ini semua perteknya udah keluar semua, kita set. Nah, sudah keluar pertek. Nah, di sini nomor urut 2. Kita set 3 misalnya. Terus kita simpan. Ini kalau satu-satu ya, mau satu-satu bisa simpan juga. Ini nomor urut 3, kita coba download. Nomor urutnya udah 3 ya. Ini Irma Yanti. Selanjutnya review suratnya kita open, sama ya seharusnya ya. Irma Yanti nomor urut 3. Ini kalau untuk yang satu-satu bisa juga. Nah, tapi ya sesuai kebutuhan. Kalau mau satu-satu atau perbaikannya satu-satu ya dari sini aja langsung. Ini TNT-nya, nomor SK, nomor urut, TNT, ini pejabat penilainya, pejabat penanda tangan, pejabat TTI. Nah, di sini juga ada upload. Nah, jadi kalau SK-nya sifatnya manual, bukan TTI, kita ada upload SK. Download. Contoh misalnya, ini belum terupload kecuali udah kita tekan sekali lagi ya. Kalau kita oke, ini SK-nya akan diupload ke SISN, jadi baru valid pangkat dan golongan dari pegawai tersebut. Kalau kita cancel, dia copot, dia lepas lagi. Jadi kurang lebih kalau untuk SISN Revol ini ya, fiturnya kurang lebih seperti yang saya demo barusan. Terus ini ada inbox dan ada resign. Resign ini adalah KP yang pernah ada. Nah, ini begitu juga, ini sama. Kita kalau mau download, kalau di sini kan SK-nya udah ada semua ya. Kita mau set 3 sampai 5, terus kita download. Misalnya ini kita mau download pertek aja misalnya. Kita download. Nah, ini udah perteknya rata-rata udah di download. Nah, ini perteknya. Nah, di sini ada menu user, profil. Di profil kita ini daftar user. Daftar user ini
kurang lebih user pemerintahan yang terdaftar pada SISN ini ya, yang punya Revolt. Nah, terus ada ini, kita ada menu home. Di sini kurang lebih ada abadnya, alasan, penggunaan, keamanan, garansi, dan sejenisnya. Di sini tata cara atau rules. Nah, jadi ada hal yang harus diperhatikan. Jadi di sini tinggal kita lihat nanti, misalnya login menggunakan akun SISN. Jika lambat, periksa SISN original. Nah, kurang lebih di situ. Baik, sekian demo dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.